menabrak taksi berwarna hijau yang mogok. Naas salah satu KRL tujuan Cikarang yang masih terhenti di stasiun Bekasi Timur justru ditabrak dari arah belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek, relasi Jakarta-Surabaya. Tabrakan membuat gerbong belakang yang dikhususkan bagi penumpang wanita ringsek dan membuat sejumlah penumpang KRL mengalami luka benturan hingga meninggal dunia. Satu korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Bekasi. Sehingga total ada 16 orang meninggal dalam tragedi ini. Kondisi para korban yang dari 5 orang tersebut itu sudah terdiam. Dengan kondisi terjepit hebat, kita nggak tahu saat itu apakah kakinya putus atau remuk saja, kita nggak tahu. Nadinya sudah mulai cepat, udah mulai lemah juga. Tapi tetap kita optimis. Ini nggak boleh korban yang hidup ini meninggal di depan mata saya. Malaikat pencabut nyawa pun bisa kita negosiasikan, asalkan penanganan kita betul. Saya Dr. Muhammad Iqbal El-Mubarak, spesialis bedah, dipanggil Iqbal. Saya di sini sebagai ahli bedah di Poli Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Keramat Jati. Saya tuh memang hobi, suka di dunia humanity, kemanusiaan dan kebencanaan. Saya pernah berangkat waktu itu pas saat banjir bandang di Sentani, Jayapura. Kemudian saya juga pernah menyambangi waktu itu gempa tsunami di Banten, Banten dan Lampung. Nah itu juga saya pernah ke sana. Kemudian juga Lombok, gempa Lombok. Setelah itu Palu, Donggala, Sigi. Nah itu yang dalam negeri. Kalau yang luar negerinya itu saya pernah juga datang ke gempa Turki 2023 kalau nggak salah saya ingat. Kemudian kasus pembantaian Rohingya yang di Myanmar, namun kita nunggunya yang di Bangladesh waktu itu. Yang 2 lagi di gempa Myanmar tahun 2025 beberapa waktu lalu. Di Myanmar tuh kita sampai bikin mini kamar mini operasi lah untuk melakukan tindakan operasi untuk pasien-pasien yang ada di gempa Myanmar. Dan yang terakhir adalah yang ke Gaza, yang misi kemanusiaan yang perang di Gaza. Bom, tembakan tuh hampir terdengar setiap kurang lebih sekitar 15-30 menit. Pasti ada kontak senjata. Dan itu sangat luar biasa terdengarnya. Dan kita nggak tahu apakah ini saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau enggak. Jadi pasca pulang dari Gaza, di pesawat itu saya mikir, ini setelah masuk ke Indonesia lagi nanti apalagi nih yang harus saya lakukan di kemanusiaan gitu. Jadi saya mikir jantung kesana enggak gitu. Karena udah malam juga, udah 10:30. Kemudian yang memantik lagi itu adalah tiba-tiba tuh kayak ada yang ngomongin ke saya, ayo ke sana gitu, segera gerak. Masa Gaza aja yang besar aja kemarin perang kamu ke sana, tapi yang Bekasi aja nggak ke sana. Nah ketika ada yang nyeletuk begitu, saya udah nggak mikir lagi, langsung saya batalkan, saya keluar tol, saya langsung tancap gas menuju ke Bekasi Timur. Sampai di Bekasi, keluar tol timur, saya lihat jalan-jalan menuju ke stasiun sudah di close sama aparat. Nah, saya izin minta masuk dengan bilang saya orang medis, saya mau bantu. Akhirnya diizinkan. Pas masuk ke dalam juga banyak juga teman-teman relawan yang sudah memenuhi khususnya gerbong yang memang masih ada orang yang perlu ditolong. Kondisi para korban yang dari 5 orang tersebut itu sudah terdiam dengan kondisi terjepit hebat. Terjepit material-material dari kereta api, karena kan lantainya kereta api itu kan naik ya, jadi berlipat-lipat. Jadi mereka benar-benar ankle-nya itu udah kejepit, jadi kadang-kadang mau kita tarik paksa susah, kesakitan kan, gitu. Masih hidup, cuman dia hanya bisa menatap kita aja.
diam pasrah dan seperti percaya sama kita dan bisa kita membantu mereka. Jadi waktu itu saya lakukan pemeriksaan fisik secara cepat dengan periksa airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Itu kan protapnya standar di trauma. Nah, kita nggak bisa menilai kakinya karena kakinya nggak kejepit. Kita nggak tahu saat itu apakah kakinya putus atau remuk saja, kita nggak tahu. Ngelihat kaki-kakinya juga nggak kelihatan kan, karena ketimpa-timpa. Sempat bingung, nanti mau bagaimana gitu kita nanganinnya kayak gitu kan. Kondisi teman-teman rata-rata sudah menuju ke shock. Nadinya sudah mulai cepat, udah mulai lemah juga. Nah, tentu kan kita berbicara berburu dengan waktu, tapi tetap kita optimis. Karena kan kalau di bedah itu kan ada semboyan lah kita. Pantang pulang kan sebelum tugas berhasil. Ini nggak boleh korban yang hidup ini meninggal di depan mata saya. Bahkan saya ingat pesan guru saya, Prof. Aryo, ibaratnya gini, malaikat pencabut nyawa pun bisa kita negosiasikan, asalkan penanganan kita betul, gitu. Makanya, jadi pada saat mereka masih hidup, saya optimis, insya Allah hidup. Insya Allah kita bisa sampai kita angkat, kita transfer sampai ke rumah sakit terdekat. Nah, karena sudah masuk timing yang sudah berjam-jam, tentu kita sudah mulai berpikir ancaman nyawa atau ancaman jiwa yang mengancam para korban. Sehingga kita harus segera memutuskan untuk life saving, penolongan nyawa dulu. Istilahnya kalaupun harus mohon maaf, ya kakinya kita ikhlaskan, ya kita ikhlaskan. Yang penting jiwanya yang terselamatkan. Akhirnya saya coba memasukin ide saya, kita masuk ke planning B. Saya kepikir kisah penyelamatan heroik pemain bola junior Thailand yang beberapa tahun lalu yang sempat sampai viral seluruh dunia ya. Karena anak-anak itu kan mau dikeluarin nggak bisa karena ada air ya yang naik. Akhirnya dilakukan pembiusan total, baru mereka ditarik ke air sehingga keluar. Nah, saya terpikir itu dan itu pun juga spontan dan akhirnya saya putuskan saya gunakan obat-obat tersebut, obat fentanyl, midazolam untuk saya suntikan ke korban yang pertama. Waktu itu namanya Nurul, usia 21 tahun. Saya edukasi terlebih dahulu, Nurul, ini kita mau masuk ke planning 2, mau diangkat badannya. Nurul kita tidurkan dulu. Tidurkan, nanti kalau sudah saya suntikan, terasa berat, ngantuk berat, jangan dilawan. Ikutin aja, pokoknya. Akhirnya teman-teman SAR juga udah siap-siap untuk persiapan untuk cabut bareng nih. Nah, pada saat sudah disuntik, Nurul sudah tidak sadar, baru kita tarik cepat. Gitu. Nah, itu plan B. Plan C-nya juga saya disediakan. Kalau seandainya sudah ditidurkan, tapi dia masih nggak bisa tarik kakinya, karena begitu kuatnya jepitannya itu, maka plan C-nya adalah kita akan melakukan amputasi di tempat. Nah, syukur alhamdulillahnya nggak sampai ke plan C. Pada saat kita tarik paksa, dibantu oleh teman-teman SAR, akhirnya si korban tertarik. Jadi yang saya pikirkan itu hanya sederhana aja. Mereka adalah orang kayak keluarga saya, sehingga muncul sense of crisis kita kepada mereka. Sehingga kita tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek pasien atau korban, tapi juga orang yang memang terdekat sehingga harus kita bantu. Ya, apalagi ada yang muda-muda ya, ada kayak si Nurul, kayak si Arta kan masih muda-muda. Itu artinya mereka ada masa depan yang panjang yang harus mereka masih emban. Nah, jadi atas dasar itulah muncul di kita rasa optimis untuk kita membantu mereka lebih maksimal. Musibah ini kan sesekali saja, tapi kita unpredictable. Nah, biasanya saya tetap akan berkoordinasi sama pimpinan, bahwasanya saya akan melakukan ini dan syukur alhamdulillahnya di RSUD Kramat Jati saya didukung penuh. Pada waktu awal saya kenal Dr. Iqbal juga, beliau pulang dari Gaza. Saya menanyakan pengalamannya di sana, apa yang didapatkan, dikirimkan oleh beliau, kemudian rekaman pada saat beliau operasi, diiringi suara bom, suara
rentetan tembakan yang terdengar dengan jelas. Jadi begitu saya ketemu sama Dr. Iqbal, saya melihatnya ini orang mentalnya sangat kuat, sangat teruji, kemudian juga dari jiwa sosialnya tinggi, dan pastinya kompetensinya juga tidak bisa diragukan lagi. Karena terbiasa menangani suatu keadaan gawat darurat dengan kondisi yang sangat terbatas. Sebenarnya dengan dokter-dokter tersebut berkomitmen menjadi dokter, itu secara tidak langsung mereka sudah mengabdikan sebagian hidupnya untuk kemanusiaan. Kepekaan kita kepada masyarakat itu harus bisa kita munculkan, sehingga nantinya itu bisa terimplementasi dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Kalau saya sih selalu minta kepada seluruh karyawan di RSUD Kramat Jati ini, jadi tidak hanya dokter spesialisnya, ya mereka harus memiliki kepekaan yang tinggi. Mereka harus mempunyai rasa empati yang tinggi, biar bagaimanapun yang kita layani itu adalah masyarakat yang memang sedang membutuhkan. Nah, dengan adanya kehadiran Dr. Iqbal di sini yang ibaratnya mencurahkan hidupnya itu untuk kemanusiaan, seringkali itu saya jadikan contoh juga sebagai pemicu juga supaya dokter-dokter yang lain, karyawan yang lain itu juga mereka bisa termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Iqbal. Tidak perlu juga mereka datang melamar ke Gaza juga, tapi paling tidak kita kan juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi tantangannya itu ya izin yang kita juga cukup lama kan gitu kan. Nah, namun kan kita mau membantu ya. Kemudian tantangan kedua juga masalah keuangan sebenarnya. Jadi keuangan itu kan pada saat fase akut itu saya kan sendiri berangkatnya. Nggak pakai bendera-bendera tertentu yang sifatnya kita dibiayai gitu. Karena kan saya mau cepat. Alhamdulillah ya dicukupkan sama Allah lah. Ya kalau pandangan keluarga, terutama istri saya udah paham. Jadi mempercayakan penuh dan tidak mengeluh sama sekali kepada saya setiap saya menjalankan misi-misi kemanusiaan. Walaupun kadang-kadang setiap kita bencana itu kita jadi nggak bawa uang ya ke rumah ya kan. Nah tapi itulah luar biasa pasangannya. Kalau yang penting bagi saya bahagia. Nah bahagianya itu apa? Bahagianya bisa memberikan berkontribusi kita kepada umat, kepada masyarakat dan bangsa. Kalau perlu dunia, kalau perlu. Jadi saya pikir ngapain juga gitu. Saya ke daerah perang, minum susah, makan susah, terancam nyawa. Tapi ada kebahagiaan, ada titik spiritual yang tersentuh. Saya bahagia, senang melakukan seperti ini. Dan itu kelebihannya kalau kita nyemplung di bencana. Kayak kemarin itu Bekasi. Saya pulang dari mall, harusnya pulang tinggal tidur enak ya, besok kerja lagi, tapi harus ngambil keputusan begitu. Setelah selesainya, wah ternyata semalam kita melakukan begini ya gitu. Dan yang kita pun nggak nyangka, wah ternyata kita sudah berhasil melewati fase itu, gitu. Nah itu yang membuat kita senang. Jadi ada kebahagiaan bagi saya pribadi sebagai dokter bedah itu, ketika korban itu juga ya mission kita komplit lah gitu. Misi kita berhasil untuk membantu mereka, menyelamatkan mereka. Jadi harapan saya itu tercipta nanti adalah kita sama-sama mempunyai sense of emergency yang sama. Ditambah lagi Indonesia kan kita laboratorium bencana, ring of fire kan kalau kata BMKG, BNPB, dikelilingi oleh cincin gunung berapi, yang artinya potensial masalah bencana itu akan terus silih berganti datang ke Indonesia. Sehingga nantinya baik itu di kalangan medis maupun non medis, sehingga apabila ada kecelakaan besar seperti kemarin, jadi semuanya bisa terintegrasi, baik di kalangan medis, non medis, masyarakat maupun para elit, para pejabat, gitu. Jadi pertolongan akan lebih lebih cepat lagi ya, lebih cepat dan lebih tepat lagi.